Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu diberikan kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bakal sugih 6 weton tibo loro. Jadi tibo sugih setelah bulan Agustus menurut ramalan kitab Primbon Jawa. Dulur, orang yang ada di dunia ini ada yang lagi sulit mendapatkan rezekinya, hidupnya menderita, dan ada orang yang lagi mudah mendapatkan rezekinya, hidupnya bahagia. Dulur, orang yang lagi sulit mendapatkan rezekinya ingin beruntung, mudah mendapatkan rezekinya. Begitu juga dengan orang yang lagi mudah mendapatkan rezekinya, yang lagi beruntung ingin lebih. Nggih, panjenengan mudah-mudahan yang lagi beruntung semoga tambah beruntung, amin. Dan yang sedang tidak beruntung semoga jadi beruntung, amin. Yang sampai sekarang hidupnya belum beruntung juga, sabar nggih panjenengan. Dulur, manusia tidak bisa menolak atau melarikan diri dari hidup sulit menderita, melainkan menerimanya dengan lapang dada. Yakinlah bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Hadapi dengan ikhlas dan kemantapan hati, dan selalu berpikir positif, melihat sisi baik dari setiap situasi, rintangan maupun cobaan, dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Seperti weton-weton ini, mereka selalu berpikir positif. Pandangan ini membantu mereka menghadapi setiap masalah dengan optimisme dan keyakinan. Mereka tidak mudah putus asa atau terpuruk, melainkan terus melangkah maju dengan harapan yang kuat, optimis, dan penuh keyakinan dapat raih kesuksesan. Nah, dulur, Primbon Jawa sudah meramalkan 6 weton kategori tibo loro, jadi tibo sugih. Para pemilik weton ini bakal jadi wong sugih setelah bulan Agustus. Itu semuanya berkat alhasil usaha dan kerja kerasnya, sehingga dari tibo loro masuk kategori tibo sugih. Dulur, weton yang jatuh tibo loro didapat mulai metode perhitungan Jawa dengan metode pembagian 5, maka akan didapat nasib masa depan seseorang, terutama berkaitan dengan keberuntungan dan rezeki. Didapat melalui hitungan, yaitu 1 Sri, 2 Lunggu, 3 Dunyo, 4 Loro, 5 Pati. Dalam pembahasan kali ini akan membahas pada hitungan metode pembagian 5, maka akan menyisakan bilangan 4, yaitu loro yang disebut tibo loro. Mereka yang masuk ke dalam kategori tibo loro, di mana kategori ini sering dianggap sebagai kategori yang kurang bagus. Namun sejatinya tidak demikian. Jadi jika weton panjenengan masuk pada kategori tibo loro, jangan pesimis nggih panjenengan, dan jangan selalu terbawa dalam pikiran. Kategori
Tiboloro sejatinya mengandung makna kesakitan, namun kesakitan di sini memang diperlukan sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Sebagai contoh, seseorang harus mengalami sakit hati, dipandang sebelah mata dan diremehkan terlebih dahulu, atau mengalami jalan yang terjal dan keprihatinan terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses dalam merintis usahanya. Jadi pada intinya nggih panjenengan konon mereka yang masuk pada kategori Tiboloro akan membutuhkan sesuatu perjuangan dan pengorbanan melebihi weton yang lainnya. Namun hal ini juga selaras dengan kesuksesannya apabila weton kategori Tiboloro ini dapat mencapai kesuksesan, maka kesuksesannya diramalkan akan bisa melebihi weton yang masuk dalam kategori lainnya. Sehingga kunci sukses bagi weton kategori Tiboloro ini adalah harus tetap berusaha, berjuang, dan bertirakat atau beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, agar segala hajatnya, keinginannya terkabulkan. Amin. Menurut ramalan kitab Primbon Jawa, dari keseluruhan 35 weton ternyata ada 6 weton yang diramalkan bakal jadi wong sugih. Dulur, mudah-mudahan salah satu di antaranya weton panjenengan, istri, suami, anak, saudara, atau weton orang tua panjenengan masuk kategori weton bakal jadi wong sugih. Amin. Dulur, lantas weton apa sajakah itu? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sedulur, monggo simak videonya. Bagi wetonnya yang disebut sebaiknya mengucapkan amin, karena ucapan adalah doa yang manjur, yang ampuh bagi diri panjenengan. Weton yang pertama, weton Tiboloro, jadi tibo sugih setelah bulan Agustus menurut ramalan kitab Primbon Jawa adalah weton Minggu Pahing. Seseorang yang memiliki weton Minggu Pahing berdasarkan perhitungan weton Minggu Pahing termasuk kategori weton Tiboloro. Minggu Pahing memiliki jumlah neptu yaitu 14 minggu, 5 dan pahing sebesar 9. Weton Minggu Pahing adalah tipe orang yang punya kepekaan yang sangat tinggi, mudah iba kepada orang yang sedang kesusahan, sehingga mereka tidak segan-segan untuk memberikan bantuan dengan hati yang ikhlas. Selain itu, mereka juga orangnya rendah hati dan gampang bergaul sama orang lain. Selain itu juga, weton Minggu Pahing pada dasarnya memiliki wawasan yang luas dan kecerdasannya di atas rata-rata. Pemilik weton Minggu Pahing memiliki kewibawaan dan mental yang baik. Seseorang yang lahir pada weton Minggu Pahing ini dikenal sebagai individu yang kuat, bersemangat, mandiri, tegas, pekerja keras. Weton Minggu Pahing
sebelumnya tergolong weton Tiboloro yang sering mendapatkan ujian dan masalah dalam hidupnya. Weton Minggu Pahing harus sakit-sakitan terlebih dahulu sebelum mendapatkan kesuksesan berkat kerja kerasnya weton ini. Setelah bulan Agustus, weton ini berada pada weton Tibo Sugi, yang mana hidupnya akan makmur, akan mendapatkan keberuntungan rezeki yang sangat melimpah. Diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, weton Minggu Pahing bakal jadi wong sugih setelah bulan Agustus. Weton yang kedua, weton Tiboloro jadi Tibo Sugi setelah bulan Agustus. Menurut ramalan kitab Primbon Jawa adalah weton Minggu Wage. Weton Minggu Wage memiliki jumlah neptunya 9 yang merupakan Minggu 5 dan Wage 4 pada umumnya. Pemilik weton ini bercita-cita tinggi, banyak ilmu, pekerja keras, dan konsisten. Minggu Wage juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa sosial yang sangat kuat. Orangnya tanpa pamrih ketika memberikan bantuan. Minggu Wage orangnya sabar, memiliki mental yang baik, tahan dari berbagai cobaan dan rintangan. Mereka pantang menyerah, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat raih keinginannya. Weton Minggu Wage sebelumnya tergolong weton Tiboloro yang sering mendapatkan ujian dan masalah dalam hidup. Weton Minggu Wage harus prihatin terlebih dahulu sebelum mendapatkan keberhasilan berkat kerja kerasnya weton ini. Setelah bulan Agustus, weton ini berada pada weton Tibo Sugi, yang mana diramalkan menurut kitab Primbon Jawa, weton Minggu Wage hidupnya akan makmur, akan mendapatkan keberuntungan, kelimpahan rezeki yang sangat besar. Weton Minggu Wage bakal jadi wong sugih setelah bulan Agustus. Weton yang ketiga, weton Tiboloro jadi Tibo Sugi setelah bulan Agustus. Menurut ramalan kitab Primbon Jawa adalah Senin Legi. Seseorang yang memiliki weton Senin Legi berarti mempunyai neptu 9, yaitu Senin 5 dan pasaran Legi 4. Salah satu sifat baik yang dimiliki oleh weton Senin Legi adalah murah hati, sederhana, dan kuat menahan hidup prihatin. Senin Legi juga menurut Primbon Jawa digambarkan sebagai orang yang memiliki sopan santun yang baik, perilaku dan tutur katanya seringkali menyejukkan hati, sehingga tidak heran jika banyak orang yang menaruh simpati. Akibatnya pergaulannya pun menjadi luas dan mudah untuk diterima di tempat yang baru. Mereka tergolong orang yang sangat cerdas dan sangat bekerja keras. Weton Senin Legi sebelumnya tergolong weton Tiboloro yang sering mendapatkan ujian, rintangan, dan masalah dalam hidupnya. Weton Senin Legi harus susah terlebih dahulu
sebelum mendapatkan kesuksesan. Berkat kerja kerasnya, weton Senin Legi setelah bulan Agustus, weton Senin Legi ini berada pada weton Tibo Sugi, yang mana hidupnya akan makmur, akan mendapatkan keberuntungan, dilimpahi rezeki yang cukup besar. Weton Senin Legi bakal jadi wong sugih setelah bulan Agustus. Weton yang keempat, weton Tiboloro jadi Tibo Sugi setelah bulan Agustus menurut ramalan Kitab Primbon Jawa adalah weton Rabu Pon berdasarkan perhitungan weton. Weton Rabu Pon termasuk kategori weton Tiboloro. Weton Rabu Pon memiliki jumlah neptu yaitu 14. Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran pon 7. Weton Rabu Pon memiliki kemampuan menyejukkan hati orang yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, orang yang lahir pada Rabu Pon ini merupakan seseorang yang sangat cerdas dan memiliki mental yang sangat kuat tahan dari berbagai cobaan dan halangan. Ciri khas dari orang Rabu Pon ini adalah wataknya tekun dan giat dalam bekerja, berani dan tidak takut dengan kegagalan dan pantang menyerah. Diramalkan menurut Kitab Primbon Jawa, weton Rabu Pon dalam hidupnya akan sukses besar, tapi harus gagal terlebih dahulu, harus sakit-sakitan sebelum mendapatkan kesuksesan. Weton Rabu Pon sebelumnya tergolong weton Tiboloro yang sering mendapatkan ujian dan masalah dalam hidup. Weton Rabu Pon harus sakit-sakitan terlebih dahulu sebelum mendapatkan kesuksesan. Berkat usaha dan kegigihannya, weton Rabu Pon setelah bulan Agustus, weton Rabu Pon berada pada weton Tibo Sugi, yang mana hidupnya akan makmur, akan mendapatkan keberuntungan rezeki yang sangat melimpah. Weton Rabu Pon bakal jadi wong sugih setelah bulan Agustus. Weton yang kelima, weton Tiboloro jadi Tibo Sugi setelah bulan Agustus. Menurut ramalan Kitab Primbon Jawa adalah weton Jumat Kliwon. Orang dengan weton Jumat Kliwon ini memiliki neptu besar yaitu 14, karena Jumat memiliki nilai 6 dan Kliwon 8, meski erat dengan hal mistis. Orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon memiliki sifat berkepribadian positif, tulus, ikhlas ketika memberikan bantuan, pandai bergaul, orang dengan hati yang baik dan dipenuhi dengan aura positif. Weton Jumat Kliwon disebutkan sebagai orang yang terampil dan menguasai banyak bidang pekerjaan. Selain itu, weton Jumat Kliwon orangnya sabar, tabah, dan ulet dalam menjalani kehidupannya. Weton Jumat Kliwon sebelumnya tergolong weton Tiboloro yang sering mendapatkan ujian dan kesulitan dalam hidup. Weton Jumat Kliwon harus sakit-sakitan terlebih dahulu sebelum mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Berkat kerja kerasnya, weton Jumat Kliwon setelah bulan Agustus, weton Jumat Kliwon berada
pada weton tibo sugih, yang mana hidupnya dapat raih kesuksesan, akan makmur, akan mendapatkan keberuntungan rezeki yang sangat melimpah. Jumat Kliwon bakal jadi wong sugih setelah bulan Agustus. Weton yang keenam sekaligus yang terakhir yang kita bahas, weton tibo loro jadi tibo sugih setelah bulan Agustus menurut ramalan kitab Primbon Jawa adalah weton Sabtu Legi. Weton Sabtu Legi termasuk kategori weton tibo loro. Konon para pemilik weton ini sebelum mendapatkan kesuksesan harus menjalani hidup susah dulu. Weton Sabtu Legi memiliki jumlah neptu, yaitu 14, Sabtu 9 dan Legi sebesar 5. Weton Sabtu Legi dikenal dengan sifat baiknya yang mampu mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya, rendah hati, ramah, dan suka menolong dengan tulus ikhlas. Weton Sabtu Legi biasanya adalah orang yang tahu tata susila dengan sangat baik dan paham. Wataknya adalah watak satria, tahu mana yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Sabtu Legi disukai banyak teman. Mereka juga memiliki mental yang baik dan cukup tahan dalam penderitaan. Weton Sabtu Legi memiliki cita-cita yang sangat tinggi dan sangat semangat. Yang kuat tidak hanya itu, weton Sabtu Legi tipe orang tekun, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Weton Sabtu Legi sebelumnya tergolong weton tibo loro setelah dihantam ujian dalam hidup. Weton Sabtu Legi akan sukses besar berkat usaha dan kerja kerasnya. Weton Sabtu Legi setelah bulan Agustus, weton Sabtu Legi berada pada weton tibo sugih, yang mana hidupnya akan makmur, akan mendapatkan keberuntungan, rezeki yang sangat melimpah. Weton Sabtu Legi bakal jadi wong sugih setelah bulan Agustus. Dulur, selesai sudah pembahasan kali ini mengenai weton yang diramalkan bakal sugih. 6 weton tibo loro jadi tibo sugih setelah bulan Agustus menurut ramalan kitab Primbon Jawa. Dulur, semoga dapat menjadi tambahan optimisme bagi panjenengan. Semoga ramalan ini benar menjadi kenyataan. Amin. Wetonnya yang disebutkan sebaiknya selalu rendah hati, agar keberuntungan itu menghampiri panjenengan. Dulur, kendati demikian, jangan terlalu bergantung atau berharap pada ramalan, karena ramalan ini dibuat oleh manusia. Bisa benar dan bisa saja meleset. Nggih, panjenengan kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan berjuang dengan penuh tekad dalam meraih rezeki, karena sesungguhnya keberuntungan dan rezeki hanya bisa diperoleh melalui berusaha, berikhtiar, mau bekerja keras, dan disertai dengan doa. Sebagai penutup pembahasan kali ini, saya panjatkan doa untuk panjenengan sekeluarga, untuk kita semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan lancar rezekinya. Amin. Semoga isi dari video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses untuk panjenengan. Saya mohon maaf, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.